Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat, semoga teman-teman tetap dijauhi dari COVID, semoga teman-teman dijauhi juga dari hutang yang membelit. Kalau nggak ada ya nggak usah ngutang lah, kayak gitu kan. Di video kali ini saya mau ngasih tips bagi teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana caranya untuk menjalani rental outdoor. Alat apa aja yang teman-teman harus beli, alat apa aja yang teman-teman harus ready stock untuk awal berjalannya rental. Nah, apa aja alatnya? Simak terus. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tips alat apa aja yang teman-teman harus ready stock ya. Sebenarnya teman-teman nggak harus punya alat ini, cuman harus ready stock ya. Tapi lebih baiknya punya sendiri, entah itu beli baru atau beli second. Syukur-syukur teman-teman dapat pinjaman alat untuk nambah-nambah stok kayak gitu. Oke teman-teman, langsung aja. Untuk alat yang pertama yang kalian harus ready stock ya, nggak harus punya gitu kan, tapi ready stock lah, itu minimal bisa kalian pinjem, bisa ya banyak cara lah teman-teman ya. Alat yang pertama yaitu tenda kapasitas 4, jumlahnya bebas, tapi kalau saran saya minimal 4 buah ya. Kalau saya dulu di tahun 2015 itu beli baru ya, beli baru dengan harga 420 ya. Jangan kalian tanyakan belinya di mana, itu tahun 2015 bos. Ya, harganya masih 420.000. Itu tenda Bestway ya, yang gambarnya kayak gini nih. Itu dulu saya punya 4, saya beli baru ya. Sekali lagi harganya 420 di tahun 2015 ya. Kalau sekarang ya udah harganya 750-an sampai 800 gitu, belum ongkirnya gitu kan. Nah, itu kalian harus ready stock ya, tenda kapasitas 4 minimal 4 buah. Entah kalian mau dapat dengan cara apapun terserah ya, boleh beli baru, boleh beli second, atau kalian dapat pinjaman, syukur-syukur nanti bagi hasil dengan teman yang minjemin kayak gitu. Kemudian alat yang kedua ini kompor ya. Kalian wajib punya kompor itu minimal 2 buah. 2 buah aja dulu. Kalau sekarang harga di paling murah itu di online shop ya, itu 50 ribuan masih ada, 50-60 ribu itu masih ada. Kalian bisa beli di online shop ya. Kemudian kalau saya sarankan mending beli baru, jangan beli second atau dapat pinjaman teman, khusus kompor ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kompor ini salah satu alat yang rawan rusak kayak gitu. Kalian belum bisa cara maintenance kompor, belum bisa cara benerin kompor, belum bisa cara mengatasi kompor yang sumbat, kok dapat pinjaman kompor yang nggak tahu kualitasnya seperti apa. Entah itu kompor udah pernah basah, entah kompor itu udah pernah sumbat gitu kan. Kalian belum bisa maintenance kompor, belum bisa memperbaiki kompor, jangan beli atau jangan menerima barang yang bekas. Mending kalian beli baru, nanti kalau rusak baru diperbaiki sendiri ya. Atau nonton tutorial video saya juga ada kok ya, nanti linknya ada di atas untuk cara memperbaiki kompor. Kemudian alat yang kedua itu sleeping bag. Dulu saya itu beli sleeping bag 10 buah untuk awal buka rental. Nah, itu harga sleeping bag saat itu ya 2015 itu harganya masih 65.000 per buah. Saya waktu itu beli 10 buah jadi harganya 650.000. Sleeping bag ini salah satu alat yang wajib ya untuk disediakan di rentalan untuk buka awal gitu. Ini kalau bisa jangan pinjaman. Kalian bisa beli baru, kalian juga bisa beli second ya. Kalau bisa jangan pinjaman, itu aja sih. Kemudian alat yang ketiga itu matras. Matras ini salah satu alat gunung yang paling murah gitu kan. Salah satu ya, nggak yang paling murah ya, tapi salah satu yang termurah gitu. Itu dulu saya beli harganya masih 25.000 per gulung ya, per pieces itu masih 25.000. Kemudian saya beli 10 buah. Jadi kalau beli 10 itu harganya 250.000. Karena saya belinya 10 jadi harganya 25.000. Kalau misalkan belinya satuan ya 30.000 ya saat itu. Mungkin harga sekarang juga sekitaran itu masih stuck lah harganya ya. Setelah matras, alat yang kompor SB. Kemudian alat yang kelima itu saya sarankan itu kalian juga punya nesting alat masak ya, cooking set. Itu entah orang bilangnya nesting, misting dan lain sebagainya. Pokoknya alat masak yang kalian bisa dapatkan di toko-toko TNI gitu kan, modelnya kayak gini ya. Atau cooking set yang judul depannya tuh DS berapa gitu kan. Nanti kalian juga bisa searching di online shop gitu kan, cooking set DS berapa, nanti muncul semua. Itu juga boleh. Tapi kalau
saya dulu belinya nesting ya, nesting TNI 2 buah. Dulu itu harganya masih 125-an per pieces ya. Saya nyediain nesting karena saya udah menyediakan kompor gitu loh. Jadi kayak sepaket gitu loh. Kalau saya nggak menyediakan kompor, mungkin saya juga nggak menyediakan nesting kayak gitu. Jadi kayak udah paketan gitu loh. Nah itu dia tentang nesting, kalian bisa beli baru. Kalau nesting ini kalian beli second atau dapat pinjaman temen nggak masalah ya, karena nesting ini alatnya kuat banget gitu loh. Kalian gigit, kalian injak-injak juga nggak bakalan penyok gitu loh, kecuali kelindes mobil. Nah itu baru penyok. Kecuali yang cooking set yang judulnya DS tadi ya, itu pasti hancur sih kalau dibanting. Saya yakin itu hancur sih kalau dibanting. Nah kenapa saya milihnya nesting bukan cooking set yang judulnya DS ya, karena nesting itu lebih ampuh ya, lebih kuat, lebih kokoh gitu kan. Sejak 2015 saya itu nggak pernah memperbarui nesting ya. Saya tidak pernah memperbarui nesting karena nesting dari zaman 2015 sampai sekarang berjalan 6 tahun ini, itu nesting saya masih gitu-gitu aja bentuknya gitu, nggak ada perubahan bentuk ya, segitu-gitu aja. Paling berubah warna karena mungkin sering dipakai buat masak kayak gitu kan. Tapi karena rentalan saya nggak terlalu laku, jadi kan warnanya gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi ya udah nggak usah diperbarui gitu loh. Kecuali sampai ada ya kasus yang kelindes mobil dulu pernah gitu kan. Itu hancur sih nesting, penyok-penyok. Jadi 3 susun itu udah nggak presisi lagi gitu ya. Itu harus diperbarui karena diperbaiki juga udah nggak bisa kayak gitu. Oke, lanjut ke alat ke-6 ya. Alat ke-6 itu gas. Gas ini saya dulu punya 2 ya. Punya 2 dan itu pun minta sama pendaki yang baru turun gunung. Contoh gini, misalnya ada teman kalian atau ada user yang naik gunung gitu. Kalian ngomong aja, "Mas, Mbak, minta oleh-oleh ya," bahasanya gitu loh, bahasa halus kayak gitu, padahal merepotkan. Kalau minta bahasa dengan ngomongan yang halus kayak gitu, bilangnya oleh-oleh kayak gitu. Paling dia nanya, oleh-olehnya apa gitu, mintanya gitu kan. Mungkin yang dipikiran pendaki itu souvenir dan lain sebagainya karena mengeluarkan duit gitu. Padahal yang kita minta bukan souvenir gitu kan. Kita mintanya oleh-oleh dalam bentuk tabung gas yang ada di pembuangan sampah di tiap base camp. Itu pasti ada. Dan biasanya juga ada gitu loh, tabung-tabung bekas yang udah gak kepake. Nah, udah minta bawain aja 2, 3 atau syukur-syukur dibawain banyak kayak gitu kan. Dulu saya awalnya kayak gitu, minta tabung gas dari pendaki yang naik, terus dibawain 2 buah, 3 buah kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah. Terlepas dari itu masih bisa atau udah nggak bisa dipakai itu belakangan. Yang penting pendakinya udah mau bawain, itu aja udah bagus gitu loh. Kok lo bawain kayak gituan, Bos? Saya juga kalau dimintain kayaknya mikir-mikir deh, mending enggak deh. Karena saya juga kalau dititipin juga nggak mau gitu loh. Jadi ya awalnya punya gas kayak gitu, minta pendaki yang turun gunung gitu kan, minta oleh-oleh. Ya kalau dibawain ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh. Nanti kalau barangnya udah nyampe dicek bocor apa enggak, masih bisa dipakai apa enggak, masih layak apa enggak kayak gitu. Bisa dipakai ya dipakai, kalau enggak ya dibuang, minta pendaki lain buat bawain lagi ya gitu kan. Nggak bayar. Ya cuman pinter-pinter kita sih gimana cara mensiasati biar rental itu tetap jalan kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir itu carrier. Nah kalian harus ready stock carrier, entah itu cuma 2 atau syukur-syukur bisa 10 kayak gitu loh. Tapi ini kalau kalian beli semua ini berat, Bos gitu kan. Carrier itu harga paling murah itu 300.000. Itu pun mereknya ya saya nggak bisa bilang merek kayak gitu kan. Jadi ya teman-teman harus pinter mensiasati carrier kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mensiasati atau bisa cari pinjaman lah, gampangnya kayak gitulah, kalian mending pinjem temen kayak gitu. Kalau kalian beli second juga harganya masih ratusan ribu. Belum ada sejarah carrier second itu di bawah 100.000 tuh nggak ada cerita. Jadi kalian mending minjem temen ya kira-kira yang seumuran atau yang udah pensiun daki tapi carriernya masih bagus, kalian bisa pinjem. Nanti segala bentuk kerusakan dan biaya perawatan rental yang nanggung kayak gitu kan. Dan tentu saja ada cuannya, ada bagi hasil untuk orang yang minjemin carrier tadi. Nah setelah itu, setelah 7 barang itu terkumpul ya, setelah 7 barang itu terkumpul, kalian bisa jalankan rental sebagaimana mestinya. Nah udah jalan aja dulu sambil promo, iklan ke teman-teman, broadcast ke teman-teman kalian. Ini loh ada rentalan, ini saya buka rentalan, saya punya usaha sendiri, saya punya rentalan, lokasinya di sini. Ini nomor saya, kalian bisa hubungi kalau kalian misalnya butuh. Nah kayak gitu. Udah jalan aja dulu, nggak usah mikir nambah alat, wes pokoknya melaku sih ya. Sementing rentalnya melaku sih. Bariku yo nanti dipikir sambil jalan. Bagaimana caranya membranding rental akan ada di video selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman. Saran saya ada 7 gear yang wajib kalian
sediakan ya untuk awal-awal buka rentalan. Gitu dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video selanjutnya ya. Kalian boleh usul. Segitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.